Hey, sebelum mulai, pastikan kalian udah like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor seru lainnya. Kalau kalian punya pengalaman horor, kirim ceritanya lewat link di deskripsi. Ya, siapa tahu kita bahas di video berikutnya. Sekarang, siap-siap, karena cerita ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jadi, ini kisah tentang 4 orang traveler, Anton, Rina, Dika, dan Siska. Mereka hobi eksplor tempat-tempat tersembunyi yang jarang orang tahu. Suatu hari, mereka memutuskan untuk road trip ke sebuah daerah pegunungan di Jawa Barat. Tujuannya, sebuah air terjun yang katanya masih alami, jarang dikunjungi wisatawan. Mereka berangkat pagi-pagi dengan semangat tinggi. Tapi, di perjalanan, GPS mereka tiba-tiba error. Rutenya nggak bisa diakses, sinyal hilang. Anton yang nyetir mulai panik. Coba cek peta manual, katanya ke Dika. Dika membuka aplikasi peta offline. Tapi ada yang aneh. Jalan yang mereka lewati tidak ada di peta. Mereka coba balik arah. Tapi setelah berkendara hampir setengah jam, mereka malah kembali ke titik yang sama. Jalanan itu kayak lingkaran tanpa ujung. Mereka tersesat. Setelah beberapa jam muter-muter di jalanan yang terasa nggak berujung, akhirnya mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah desa. Di tengah rasa panik dan lelah, pemandangan itu kayak oase di tengah gurun. Jalanan berbatu yang mengarah ke desa itu terlihat jelas, dengan pepohonan rindang di kanan kiri, seolah menyambut mereka. Akhirnya, kita bisa tanya arah ke penduduk, kata Rina dengan lega. Anton langsung mengarahkan mobil ke sana. Semakin mereka mendekat, semakin terlihat kalau desa ini cukup besar. Ada rumah-rumah tradisional dengan dinding kayu, beberapa warung kecil, bahkan ada masjid dengan kubah sederhana di tengah desa. Tapi ada sesuatu yang aneh. Makin dalam mereka masuk, makin terasa sesuatu yang janggal. Desa ini terlihat kosong. Benar-benar kosong. Gak ada orang yang lewat. Gak ada anak-anak main di halaman, gak ada suara ayam berkokok atau anjing menggonggong. Bahkan tidak ada satupun motor atau mobil terparkir. Hanya rumah-rumah yang berdiri dengan rapi, tapi sepi. Terlalu sepi. Anton menghentikan mobil di tengah jalan desa, matanya mengamati sekeliling. Apa mungkin mereka lagi ke ladang? Dika mencoba berpikir logis. Atau lagi ada acara di satu tempat. Siska menimpali, meskipun suaranya terdengar ragu. Mereka turun dari mobil. Angin bertiup pelan, membawa aroma khas tanah basah dan kayu. Tapi entah kenapa, bau itu terasa terlalu bersih. Seakan desa ini baru saja dicuci bersih. Dika melangkah ke sebuah warung di pinggir jalan. Pintu kayunya sedikit terbuka. Pelan-pelan, dia mengintip ke dalam. Rak-rak kayu di dalamnya masih penuh dengan barang dagangan. Ada mie instan, kopi sachet, bahkan beberapa botol air mineral. Tapi ada yang aneh. Barang-barang itu masih dalam kondisi rapi, tidak berdebu. Kalau desa ini memang ditinggalkan, seharusnya ada debu, kan? Atau setidaknya ada tanda-tanda kalau tempat ini sudah lama nggak dihuni. Tapi tidak. Semuanya terasa baru. Seperti ada yang baru saja merapikannya. Dika menelan ludah dan buru-buru keluar. Sementara itu, Anton berjalan ke sebuah rumah yang pintunya terbuka. "Permisi, ada orang?" Suaranya menggema di dalam rumah yang kosong. Tidak ada jawaban. Anton melangkah masuk dengan Rina mengikutinya dari belakang. Di dalam rumah itu ada meja makan dengan 4 kursi dan piring-piring yang masih berisi makanan. Seakan-akan seseorang baru saja makan di sana, lalu menghilang begitu saja. Rina melangkah lebih dekat. Dia melihat semangkuk nasi yang sudah mengering. Sendok masih ada di dalamnya. Di sampingnya ada cangkir teh. Tehnya sudah habis setengah, tapi masih hangat. Jantung Rina mulai berdetak lebih cepat. "Anton, ini nggak masuk akal," bisiknya. Anton menelan ludah, merasa hal yang sama. Saat itu juga,
Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang dari jendela, menghempaskan tirai dan membuat pintu depan berdecit pelan, seperti ada yang baru saja masuk. Salah satu pintu kamar di dalam rumah itu tertutup sendiri. Anton dan Rina langsung berbalik, keluar dari rumah itu dengan tergesa-gesa. Di luar, Siska dan Dika juga sudah berdiri di dekat mobil. Wajah mereka penuh kebingungan. "Kita nggak bisa tinggal di sini, guys," kata Rina dengan napas memburu. "Tapi kita mau kemana? Kita tersesat, nggak ada sinyal. Dan kalau kita balik ke jalanan tadi, kita bisa makin jauh dari kota," jawab Anton, mencoba tetap rasional meskipun dalam hati dia juga ketakutan. Mereka saling pandang. Pilihan mereka hanya dua: tetap di desa ini sampai pagi, atau mencoba mencari jalan keluar dalam keadaan gelap. Mereka memilih pilihan pertama. "Kita cari satu rumah kosong yang paling aman buat bermalam. Besok pagi kita langsung pergi," kata Dika. Mereka akhirnya menemukan satu rumah yang terlihat lebih kokoh. Malam mulai tiba. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Tanpa mereka sadari, mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar mereka. Begitu matahari mulai terbenam, keadaan mulai berubah. Angin bertiup lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Udara yang sebelumnya terasa segar, kini terasa berat. Ada aroma asing di udara. Bukan bau tanah basah atau dedaunan, tapi sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bau besi bercampur dengan sesuatu yang membusuk. Mereka saling pandang. Perasaan tidak nyaman mulai menjalar di dada. "Mungkin cuma perasaan kita aja," bisik Rina, mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian dari kejauhan terdengar suara gemericik air. Seperti seseorang sedang mencuci sesuatu di sungai. Tangan yang meremas kain memeras airnya lalu mencelupkannya kembali. Suara itu datang dari arah belakang rumah. Tapi siapa? Sejak mereka tiba di desa ini, mereka tidak melihat satu pun orang. Desa ini benar-benar kosong, atau seharusnya kosong. Dika melongok ke jendela, mencoba mencari sumber suara. Matanya menyapu halaman rumah, jalanan desa yang kini mulai diselimuti bayangan gelap, dan akhirnya dia melihatnya. Seseorang berdiri di depan rumah seberang. Seorang wanita. Dia berdiri diam menghadap rumah mereka. Pakaiannya lusuh, seakan sudah bertahun-tahun tidak diganti. Rambutnya panjang, kusut, jatuh menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus, terlalu kurus. Dika menahan napas. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya berdiri di sana, menunduk. Tangannya tergantung lemas di samping tubuh, jari-jarinya panjang dan kaku. Dika sempat ingin menyapanya. "Bu, permisi kami." Tapi sebelum dia bisa membuka mulut, wanita itu menghilang. Bukan berbalik atau berjalan menjauh. Bukan juga berlari, tapi benar-benar menghilang. Seperti tidak pernah ada di sana. Dika tercekat, jantungnya berdebar keras. Guys, kita harus keluar dari sini." Dia berbalik, wajahnya pucat. Siska menatapnya dengan bingung. "Kenapa?" Dika tidak bisa menjelaskan. Dia hanya tahu mereka tidak boleh di sini saat malam tiba. Mereka buru-buru meraih tas, siap kabur. Tapi saat Anton membuka pintu rumah, mereka langsung mundur, napas tercekat di tenggorokan. Karena di luar, desa itu sudah penuh dengan penduduk. Makhluk-makhluk aneh berdiri diam di jalanan, di beranda rumah, di bawah pohon. Mereka tidak bersuara, tidak bergerak, hanya menatap. Beberapa berbentuk manusia, tapi wajahnya kosong. Hanya kulit putih pucat, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Ada yang berjalan tanpa kepala. Tubuhnya tegak, tapi lehernya kosong, seakan kepalanya terputus begitu saja. Ada yang matanya hitam seluruhnya, besar, seperti lubang tak berdasar. Dan ada satu yang tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar, melebihi ukuran wajah manusia normal. Giginya tajam,
seakan siap merobek apapun yang ada di hadapannya. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak, mulutnya terbuka, dan terdengar suara. Suara tawa, pelan, lalu makin keras. Tawa itu bukan suara bahagia, tapi suara sesuatu yang sedang menertawakan mereka. Dika buru-buru membanting pintu, mengunci rapat-rapat. Di luar, suara langkah kaki mulai terdengar. Mereka mendekat. Mereka tidak berlari, tidak berteriak, hanya berjalan perlahan, seakan tahu bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari. Anton, yang sudah ketakutan setengah mati, mencoba hal terakhir. Dia meraih senter dari dalam tas, menyalakannya, dan mengarahkannya ke makhluk-makhluk itu. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Begitu cahaya senter mengenainya, mereka menghilang. Seakan-akan tidak pernah ada. Anton segera menyuruh yang lain untuk mengambil semua cahaya yang mereka punya. Ponsel, korek api, apapun. Mereka berempat keluar dengan hati-hati, menyorotkan cahaya ke setiap arah. Makhluk-makhluk itu membenci cahaya. Dengan langkah terburu-buru, mereka berlari ke mobil dan langsung menyalakan mesin. Begitu mereka keluar dari desa, tiba-tiba sinyal mereka kembali. Mereka melihat GPS dan desa itu tidak ada. Di peta, hanya ada hutan kosong di lokasi mereka tadi. Mereka melaju tanpa henti sampai akhirnya kembali ke jalan besar. Siska gemetar di kursi belakang. Desa itu benar-benar tidak ada, kan? Bisiknya. Tidak ada yang menjawab, karena dalam hati mereka semua tahu. Mereka baru saja keluar dari tempat yang seharusnya tidak mereka temukan. Gila, cerita ini beneran bikin bulu kuduk merinding. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like dan subscribe. Ya, biar kita bisa terus bikin konten horor kayak gini. Dan kalau kalian punya cerita seram yang pengen diceritain di video selanjutnya, kirim ke link di deskripsi. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Kalau kalian masih berani.